Kamu yang sebagai penjual harus tahu jawaban sedetail-detailnya. Iya, benar-benar. Ya, itu namanya product knowledge berarti ya, pengetahuan kita terkait dengan produk. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa di vlog kali ini kita akan ngasih tips ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, ini channel apa sih? Ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas bisnis, itu bisa langsung kontak aja nomor WhatsApp kita ya, yang ada di bawah nih ataupun di deskripsi kayak gitu ya. Oke nih Dek, ada tips ataupun informasi bisnis apa yang bisa kita share ke teman-teman nih? Kita mau share sih terkait alasan kenapa produk kamu nggak laku-laku. Itu, dan ini pun berdasarkan memang pengalaman ya. Pengalaman kenapa sih bukan yang kata Ajis mentor-mentor bisnis yang nggak jelas. Ya, jadi kalau punya produk atau jasa, kenapa nih bisa nggak laku nih produk kita nih ya? Seperti itu. Nah, yang pertama, kenapa sih produk yang kita percayai itu bakal laku di pasaran ternyata nggak laku? Pertama, menjual produk yang abu-abu. Yang abu-abu tuh gimana maksudnya? Nah, yang abu-abu tuh seperti ini. Kamu ngejual dengan harga rate sekian. Kamu berharap itu bisa masuk ke kalangan bawah. Ternyata untuk kalangan bawah itu harga tersebut tidak masuk. Sehingga terjadilah abu-abu lah ya. Iya. Ini harganya itu nggak cocok nih buat kalangan bawah. Dan yang paling bahaya adalah ketika branding kamu untuk misalnya katakanlah untuk UMKM misalnya. Terkenalnya udah branding UMKM, harapan UMKM adalah misalnya harganya ternyata 100 atau 200 atau 300 ribu, kamu malah di atas itu. Malah di angka misalkan 1 juta gitu ya. Itu yang bikin Yang bikin produk kamu gak laku-laku seperti itu. Nah, terus yang berikutnya nih, selain produknya produknya abu-abu, yang kedua adalah nggak paham product knowledge. Apa nih product knowledge ya? Product knowledge itu adalah katakanlah kamu jualan, misal kamu jualan bala-bala gitu kan ya. Di Sunda bala-bala kalau gorengan lah ya. Gorengan lah ya. Misal kamu jualan gorengan misalnya. Nah, gorengan ini misalnya gorengan tahu, misalnya tahunya tahu pedes. Ketika ditanya sama si customer, kamu nggak tahu ini tahunya merek apa, atau misalnya tahu putih, tahu kuning, atau isiannya apa, misalnya pakai toge atau enggak, kamu nggak ngerti gitu. Sedangkan customer itu kan bawel ya. Gitu. Bener. Jadi kalau misalnya ditanya, Bang, di sini dapat apa aja kalau misalnya aku beli, misalnya gitu. Nah, jawaban yang pastinya tidak ada, SOP yang jelasnya tidak ada. Ataupun misalnya tadi ketika kamu jualan gorengan, ditanya ini gorengan apa, nanti kamu yang sebagai penjual harus tahu jawaban sedetail-detailnya. Iya, benar. Ya, itu namanya product knowledge berarti ya, pengetahuan kita terkait dengan produk yang kita jual. Iya. Jangan sampai kita tadi jualan gorengan nggak tahu nih di daerah ini namanya misalkan bakwan. Ya. Kita jual namanya bala-bala. Nah. Bang, beli bakwan. Nggak ada bakwan mah. Nah, padahal yang dimaksud adalah bala-bala. Iya. Nah, artinya kan kita harus memahami juga product knowledge. Kalau produk yang kita buat ini bisa disebut bala-bala, bisa disebut bakwan, bisa disebut gorengan macam-macam misalkan gitu ya, karena banyak ada toge, ada daun bawang. Contoh kalau di Sunda sama di ibu kota, misal di Jakarta. Ketika aku mau beli bala-bala, bingung mereka. Bang, mau beli bala-bala? Apaan bala-bala? Nggak ada, Bang, bala-bala. Lah, ini sih bala-bala. Itu bakwan, Bang. Nah, ini bala-bala. Itu bakwan. Nah, jadinya malah berantem argumen terkait bala-bala atau bakwan gitu kan ya. Orang ini namanya bala-bala, enggak kok orang ini namanya bakwan. Ya. Ya, kamu harusnya bisa menjelaskan secara bijaksana bahwa oh iya ini emang bakwan. Kalau misalnya di ibu kota disebutnya bakwan, kalau misalnya di daerah Bandung atau Sunda atau Kerawang itu disebutnya bala-bala gitu. Gitu ya.
Nah, yang berikutnya ini sebenarnya kaitannya masih sama sih dengan yang pertama gitu ya, abu-abu tadi ya. Tapi ini lebih ke target marketnya, salah target market. Oke, ya, misal harga sudah pas misalnya, kamu jual ke target marketmu ternyata ibu-ibu, kamu malah jual ke bapak-bapak, masuk gak tuh? Jelas nggak masuk ya lah ya, karena beda segmen itu. Iya. Laki-laki, perempuan, terus usia bapak-bapak, ibu-ibu kan. Iya, misalnya kamu jual catokan, oke lah kalau misalnya bapak-bapaknya gondrong kayak Dino, bisa tuh pakai catokan. Tapi kalau misalnya bapak-bapaknya botak, kamu jualin ke orang yang botak, kamu menyinggung perasaannya. Iya, artinya kan kalau bapak-bapak, laki-laki, kebanyakan itu ya yang klimis lah ya. Kalau mungkin jualannya itu apa kayak pomade, ya masuk tuh. Masuk kan? Masuk. Kalau jualan catok rambut ke bapak-bapak, yang mayoritas gitu ya, mayoritas itu bapak-bapak lebih ke kalem, klimis gitu ya. Ya lakunya dikit paling laku sama bapak-bapak gondrong yang mungkin spesiesnya itu hanya 1% di antara bapak-bapak yang lain. Kayak gitu ya. Bisa. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah tidak diberikan target penjualan. Nah, misalnya kamu sebagai pebisnis, kamu harus arahkan nih misalnya karyawan kamu pokoknya targetnya sekian. Kalau kamu nggak dapat target sekian, misalnya apa gitu. Ya. Biasanya kan kalau ke sales itu kan, ini kalau jualan motor sebulan itu harus 4 biji keluar satu orang sales gitu kan. Nah, kalau kamu punya jualan dagang atau apa, misalnya gorengan ya, selama 1 minggu itu harus habis 100 kilo tepung misalkan gitu kan. Ya. Gitu. Nah, kalau misalkan kurang dari 100 kilo, berarti ada apa nih? Kenapa nih? Salahnya di mana nih? Ya, gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar harus ada target. Ataupun targetnya bisa perlahan naik. Misalnya minggu pertama 5 kilo, minggu kedua 6 kilo, minggu ketiga 10 kilo. Nah, sampai kamu maksimal ternyata, wah saya nggak bisa nangani nih kalau misalnya 10 kilo cuma 3 orang, harus nambah karyawan lagi gitu. Jadi parameternya ada gitu. Parameternya jelas ketika kamu naik per kilo, setiap minggunya per kilo, kalau misalnya 9 kilo masih bisa di-handle sama 3 orang. Kalau misalnya 10 kilo, wah udah nggak bisa, baru nambah orang lagi. Nah, kamu nambahnya jangan cuma 1 kilo, jadi nambah langsung 10 kilo lagi, biar nambah orangnya banyak. Itu karena jelas ya target penjualnya ada gitu ya. Jadi terukur. Dan kamu jadi bisa bantu-bantu tetangga sekitar misalnya seperti itu, membuka lapangan pekerjaan lah intinya gitu. Betul banget. Nah, itu dia kabar bisnis kali ini terkait kenapa sih produk nggak laku-laku. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang sedang menyimak atau sedang menonton video ini yang sambil makan, sambil rebahan, dan lain-lain. Jika dirasa suka, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya, like, dan share-nya. Iya, serta jangan lupa juga teman-teman kalau pengen mendukung kita itu bisa mentraktir pakai tombol dolar di bawah ya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.